sini saya sedang melakukan tugas wawancara MK Kewarganegaraan dosen pengampu Ibu Lina Marlinda SPD MP dengan judul Hakikat Implementasi dan Praktisi Demokrasi Pancasila Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan narasumber Kang Mu'anudin. Langsung saja kita ke sesi wawancaranya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Akang, seberapa penting sih demokrasi bagi suatu negara? Seberapa penting demokrasi untuk negara? Ya. Dari demokrasi sendiri itu merupakan sebuah landasan dari negara Indonesia sendiri ya. Nah, demokrasi itu, sedangkan Indonesia berasaskan demokrasi itu bukan presidensial. Negara-negara lainnya demokrasi sangat penting di Indonesia karena memang Indonesia mempunyai beberapa banyak partai yang di saat pemilihan tersebut diadakan ataupun dilaksanakan pemilihan umum raya yang dilaksanakan di Indonesia secara demokrasi. Jadi demokrasi sangat penting. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana sih jika di suatu negara itu tidak ada demokrasi? Gimana nih? Bagaimana jika di suatu negara tidak ada demokrasi? Mengenai hal tersebut ya, mau ada demokrasi ataupun tidak, karena negara-negara lain itu memiliki proses pemerintahan yang berbeda-beda. Mengenai di negara-negara barat juga di sana itu sudah ada yang seperti kerajaan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kalau tidak ada demokrasi pasti akan menganut asas, bukan asas demokrasi ya, berarti asas kerajaan turun temurun. Kalau emang di Indonesia ada demokrasi tapi tidak berjalan, ya itu yang sangat dikhawatirkan akan kacaunya saat proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan mengenai sekarang kan udah dekat tahun pemilihan lagi kan ya, di tahun 2024 demokrasi yang agung-agungkan sebagai ciri khas Indonesia yang dimana demokrasi itu tidak berjalan dengan sepertinya dan seharusnya, akan kacau pada ibu. Baik, lanjutkan. Bagaimana sih menurut sistem demokrasi di Indonesia? Mengenai sistem demokrasi di Indonesia sendiri, kalau menurut saya pribadi lebih ditekankan lagi pada beberapa aspek yang dimana demokrasi itu banyak sekali kecurangan dari beberapa oknum yang memang mempunyai kepentingan pribadi. Ya. Jadi lebih ditekankan lagi bahwa kepada khususnya para pengawas pemilu atau sering disebut dengan Bawaslu kan ya. Kalau sekarang itu lebih ditekankan lagi sih untuk demokrasi itu berjalan nanti tahun 2024 saat pemilihan umum raya presiden dilakukan dan beberapa pemilihan umum lainnya. Baik, lanjutkan. Apa sih tanggapan Akang dengan istilah serangan fajar dalam politik? Serangan fajar ya. Mengenai serangan fajar yang umumnya itu sudah tidak asing lagi sebetulnya di para masyarakat Indonesia yang mengenai serangan fajar yang dimana partai-partai politik berebut untuk mencari suara untuk menduduki suatu pendidikan di pemerintahan. Mengenai pendapat serangan fajar baik gak sih gitu dilakukan serangan fajar gitu atau hanya untuk kepentingan pribadi semata? Kalau disebut baik atau tidaknya karena itu sebuah menjadi kayak tradisi atau kultur ya, kebiasaan saat pemilu itu akan dilaksanakan serangan fajar itu pasti ada. Nah, edukasi yang dilakukan oleh Bawaslu mengenai penyuluhan akan sadar pemilu mengenai serangan fajar tersebut lebih menyeluruh lagi sepertinya. Serangan fajar itu baik karena memang asumsi masyarakat terkait serangan fajar itu sudah mendarah daging kayaknya. Sudah pasti pemilu dekat nih, pasti adalah serangan fajar dulu. Nah, tinggal kesadaran masyarakat tersebut mau menerima atau tidaknya
terkait serangan pajak tersebut ataupun imbalan yang nanti dia harus tanpa ada tuntutan dia untuk memilih pemberi serangan pajak tersebut. Tapi tinggal gimana ekspresi masyarakat aja. Gimana kesadaran masyarakat juga. Iya. Lanjut aja kan, bagaimana sih tanggapan akal gitu tentang masyarakat yang asumsinya hilang gitu kepercayaan terhadap partai politik. Kayaknya gimana? Kalau menurut saya pribadi, karena saya sebagai masyarakat paling dulu percaya atau tidaknya terhadap partai politik, kita lihat dari beberapa histori ke belakang terkait beberapa kasus yang di mana setiap partai-partai politik yang mencalonkan anggota-anggotanya ke pemerintahan, ya, itu karena atas kepentingan pribadi, atas bawaan dari partai sendiri atau tuntutan partai gitu di pemerintahan tersebut, mereka tidak bisa melaksanakan tugas tersebut dengan seutuhnya atau sepenuhnya dari prinsip mereka pribadi, melainkan ada tumpang tindih dari partai tersebut. Jadi tidak ada kebebasan yang dimana asumsi saya pribadi mengenai partai politik tersebut, partai para pejabat-pejabat ya yang ada di pemerintahan khususnya itu masih tergantung kebijakannya mengenai partai itu masih tergantung kebijakannya mengenai partai politiknya, masih ada kepentingan di pemerintahan terkait partai politiknya. Jadi belum ada putusan ataupun sekat yang dimana partai politik ini masih tetap berhubungan sama anggotanya gitu. Jadi asumsi masyarakat wajar sih mengenai partai politik itu kejam atau kayak gini atau buruk atau kayak gimana, ya kita lihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi aja sih gitu. Jadi pemerintahan ataupun kasus-kasus kayak penyelundupan ataupun kayak penggelapan, wajar saja sih. Baik, mungkin itu saja sih kan yang dapat kita tanyakan gitu terkait tentang demokrasi dan partai politik. Mungkin saya cukupkan wawancaranya. Terima kasih Kang atas waktunya. Nah guys, itu tadi sesi wawancara kita dengan narasumber Kang Muhanudin. Kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara tersebut adalah demokrasi sangat penting bagi suatu negara, karena dengan adanya demokrasi dapat menjadikan suatu negara itu teratur, dan tanpa adanya demokrasi suatu negara itu akan hancur. Kita sebagai warga negara harus memiliki sikap demokratis. Adanya sikap demokratis, kita dapat mengetahui tentang oknum-oknum yang dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Hatimatur Rahmah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.